Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi zara'a fi qulubina mahabbata sayyidil mursalin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhlika wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para hadirin yang mudah-mudahan kita semua terus senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah berkat taufik, hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua masih terjaga iman Islamnya serta masih terjaga kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sholawat dan salam semoga terus senantiasa tercurahkan, tersampaikan kepada pemimpin kita, panutan kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua tercatat orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi sebuah kepastian bahwa setiap manusia pasti menginginkan hidupnya bahagia, pasti menginginkan hidupnya sukses. Kira-kira ada ndak di dunia ini orang yang hidupnya ndak mau sukses, orang yang hidupnya ndak mau bahagia? Kira-kira ada apa ndak? Ndak mungkin ada. Setiap manusia pasti menginginkan hidupnya sukses dan bahagia. Kemudian, apakah kesuksesan serta kebahagiaan datang begitu saja? Apa perlu diusahakan? Jawabannya adalah bahwa kesuksesan dan kebahagiaan tidak datang secara spontanitas, tidak datang secara instan, melainkan harus ada usaha. Dan ini merupakan sunnatullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala mampu, bisa, sangat mudah bagi Allah memberikan sesuatu tanpa kita usaha. Tapi inilah tarbiyah dari Allah, bahwa ketika kita menginginkan sesuatu harus ada usaha. Ketika kita ingin menjadi dokter, ingin menjadi insinyur, ingin menjadi polisi, ingin menjadi seorang yang alim, maka perlu usaha, adalah mencari ilmu dan lain sebagainya. Lalu usaha apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan? Dapat disimpulkan dari berbagai ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa usaha untuk memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan
adalah dengan mahabbah. Apa itu mahabbah? Mahabbah itu artinya cinta. Tanamkan di hati kita rasa cinta. Cinta itu memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Cinta akan membawa perdamaian. Cinta akan membawa kebahagiaan. Cinta akan membawa persatuan. Cinta akan membawa satu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan cinta akan mewujudkan di dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Mungkin ada yang bertanya, cinta kepada siapa yang akan membawa kebahagiaan, yang akan membawa keindahan, yang akan membawa perdamaian, yang akan mewujudkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena tidak semua cinta membawa kebahagiaan. Cinta secara berlebihan terhadap dunia, cinta secara berlebihan terhadap tahta, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi cinta ini pasti tidak ada tawaran, pasti akan membawa kebahagiaan, keselamatan, serta kesuksesan dunia maupun akhirat. Jawabannya adalah cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa tanda kita bahwa apa tanda kalau kita itu cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab cinta itu butuh bukti. Bukan hanya ucapan, saya cinta kepada Nabi Muhammad, saya cinta kepada seorang wanita, dan lain sebagainya. Semua butuh yang namanya bukti. Apalagi seorang wanita. Wanita itu tidak membutuhkan janji manis, melainkan ia membutuhkan cincin di jari manis. Maksudnya apa? Kalau kamu benar-benar mencintai seorang wanita, datangi orang tuanya. Buktikan kalau kamu itu mencintainya dengan melamarnya. Memberikan satu cincin untuk seorang wanita bahwa kamu benar-benar mencintainya. Begitu juga cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membutuhkan bukti. Apa bukti kita? Tanda kalau kita itu dianggap mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandanya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti ia telah terbukti mengikuti, ia telah terbukti mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Man ahya sunnati, barang siapa yang mengikuti, melakukan, menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia telah mencintaiku. Ini kata Nabi. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad, orang yang melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, itulah yang dinyatakan bahwa dia adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, "Waman ahabbani kana ma'i fil jannah." Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan termasuk kita semua golongan orang-orang yang bisa mengikuti langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tercatat menjadi orang-orang yang
cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, para hadirin, langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada dua faktor penunjang supaya kita bisa mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah kita harus tahu sirah an-nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita akan meniru Nabi Muhammad jika kita tidak kenal, tidak tahu sejarah Nabi Muhammad? Bagaimana kita akan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad jika kita tidak kenal sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah kita harus tahu sejarah. Bagaimana Nabi Muhammad mendidik keluarganya, membina keluarganya, sampai Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya, rumahku adalah surgaku, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena begitu harmonisnya keluarga Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menyatakan bahwa rumahnya adalah surganya. Yang kedua adalah langkah yang kedua supaya kita bisa mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita harus banyak-banyak memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala, beliau di dalam kitabnya At-Taj halaman 4 mengajarkan satu doa kepada kita semua, yang mana doa ini adalah penunjang supaya kita diberi taufik, bimbingan, pertolongan oleh Allah untuk bisa mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya adalah, Allahumma inna nas'aluka al-mutaba'ata li rasulika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam fil aqwali wal af'al. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau supaya bisa mengikuti utusanmu, supaya bisa mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fil aqwali wal af'al, dari segi ucapan maupun perbuatannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus jangan bosan-bosan kita meminta kepada Allah agar menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang yang baik. Tapi ingat, ketika kita belajar menjadi orang istiqomah dan berusaha menjadi orang baik, jangan pernah merasa lebih baik. Karena merasa lebih baik adalah bukan ciri sifat dari orang baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang kita dengar menambah wawasan terhadap ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.